Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu mengerti bahwa perintah yang utama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah mengasihi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ini sebuah perintah, bukan opsi. Karena itu kita harus melakukannya. Namun, apakah mencintai itu harus? Sebetulnya perintah ini pertama-tama ditujukan untuk kepentingan kita sendiri. Dengan mencintai, kita itu bahagia. Karena mencintai itu sesuai dengan kodrat saat kita diciptakan. Kita itu diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Dan Allah adalah kasih. Maka kita adalah kasih itu sendiri. Dan ketika kita mengasihi, kita bahagia. Karena untuk itulah kita diciptakan. Namun persoalannya adalah pada akhirnya mencintai itu sama dengan mengampuni. Menerima apa adanya. Dan itu yang sulit. Mengampuni itu sulit sekali. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, ya kita tidak bisa mencintai. Maka Tuhan juga mengatakan kepada kita, ampunilah saudaramu, bukan hanya 7 kali, tetapi 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali. Artinya tanpa batas. Namun sekali lagi, perintah mengampuni juga pada dasarnya untuk kepentingan kita sendiri. Karena dengan mengampuni itu, kita melepaskan kemarahan dan kepahitan yang membelenggu, yang menyedot seluruh energi kebahagiaan kita. Dengan mengampuni itu kita bisa sungguh-sungguh bebas. Maka mengampuni pertama-tama bukan menerima sikap atau tindakan atau perilaku orang lain yang menyakitkan, yang buruk, dan kita mentolerirnya. Bukan. Tetapi pertama-tama lebih melepaskan kemarahan dan kepahitan yang membelenggu kita, yang menyedot energi positif dari diri kita. Dengan mengampuni sebetulnya kita bisa lepas, bebas, dan sekaligus tetap menjaga jarak dari orang-orang yang toksik. Nah, disitulah kemudian kita bisa tetap mencintai. Karena kita mempunyai kekuatan untuk kemudian memberikan, memancarkan energi positif kembali. Dan mencintai atau mengampuni pertama-tama berarti berlatih, mengumpulkan informasi dan data positif dari orang-orang atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Ketika kita menghakimi, terutama menghakimi secara negatif, sebetulnya kita sedang membangun tembok dan belenggu yang membuat kita tidak mampu mencintai. Maka juga penting melepaskan penghakiman, terutama pikiran-pikiran negatif terhadap seseorang atau peristiwa. Dan pikiran negatif itu tidak penting sama sekali. Karena itu menyangkut orang lain. Tetapi lebih baik mengumpulkan pikiran-pikiran dan data-data positif tentang seseorang. Dengan data positif tentang seseorang yang lebih banyak, dominan, itu mempermudah kita untuk mencintainya. Maka langkahnya adalah pertama, mengumpulkan data positif, dan kemudian menyingkirkan yang negatif-negatif tentang orang lain. Kalau menurut Rasul Paulus yang ditulis dalam Filipi bab 4 ayat 8, Paulus mengatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mendatangkan berkat, apa yang mulia, pikirkanlah. Mulai dari pikiran. Kalau bisa,
kita itu melepaskan pikiran-pikiran yang negatif. Tentang orang, tentang peristiwa, tentang masa lalu juga. Kemudian memikirkan apa yang positif, apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia. Termasuk ketika orang melukai hati kita bisa mengumpulkan data-data positif, sehingga tindakan yang melukai itu diimbangi oleh data-data positif, tindakan-tindakan positif yang lain, yang ternyata membantu kita untuk bisa kemudian menerima. Langkah berikutnya tentu melepaskan dan mengampuni. Pertama-tama melepaskan amarah dan sakit hati serta kepahitan yang kita rasakan. Dengan mengampuni itu kita melepaskan apa yang memang mengganggu kita, sehingga kita bisa kembali menjadi positif dan mampu mencintai. Dengan demikian tentu hidup kita penuh kasih. Kita juga kemudian bisa menjadi murid Tuhan yang setia menjalankan perintah-perintahnya. Hanya memang kita perlu waktu untuk hening dan kemudian melihat setiap orang dan setiap peristiwa secara positif. Ketika kita sakit hati, tersinggung oleh tindakan seseorang, kita perlu belajar bahwa pada saat itu, orang itu juga menjadi cermin bagi kita. Ketika kita sakit hati dan tersinggung dan marah, bisa jadi kita juga mempunyai sifat yang sama dengan orang itu. Karena itu kita bisa mengerti kalau dia melakukan kesalahan yang menyakitkan. Nah, pada waktu itu, kalau kita bisa belajar, kemudian kita bisa sadar, sebetulnya saya dan dia sama saja. Maka kita belajar bertumbuh makin bijak dan kemudian lebih mudah untuk mengampuni. Karena yang membutuhkan pengampunan bukan hanya dia, saya juga. Aku ya podo bae. Dan karena itu kita bisa malah menjadi semakin mengerti, berempati, dan kemudian bisa mengumpulkan energi positif. Atau paling tidak bisa merasa kasihan. Dan dari kasihan itu kita kemudian bisa mengasihi. Itulah beberapa hal, tip dan trik sederhana untuk bisa berpikir lebih positif, untuk bisa mengampuni, dan kemudian bisa mencintai. Di balik itu semua kita sadar bahwa kita sendiri sudah lebih dahulu mengalami dikasihi begitu besar oleh Tuhan. Maka kalau kita tidak mengasihi, ya tentu kita tidak baik, menjadi pribadi-pribadi yang kurang bersyukur. Dan satu hal lagi yang bisa membantu kita untuk lebih kuat mengampuni dan mengasihi adalah bahwa kita sebetulnya lebih kuat daripada persoalan yang kita hadapi. Kita lebih kuat daripada yang kita kira. Apalagi kalau Tuhan selalu bersama kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.